Jadi banyak orang yang puasa ini tidak dapat pahala. Nawaitu shauma an jami'i syahr Ramadan hadhihi sanati taklidan lil iman maliki fardhu lillahi ta'ala. Jadi Makanya katanya Allah, puasa itu adalah punyaku dan aku yang akan memberikan pahalanya. Kita ke Ustadz Mahmudi ya. Apakah suntik, infus, dan rokok itu dapat membatalkan puasa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat Qurani. Pada bincang santai malam hari ini di bulan Ramadan, kita akan membahas tentang seputar Ramadan dan sudah bersama kita Ustadz Mahmudi SAG, Ketua FKPK Kelurahan Tambak Sari, dan juga ada Ustadz Salam SPD, beliau Ketua FKPK Kapas Matia Baru, Kecamatan Tambak Sari. Baik, langsung saja kita pada pembahasan yang pertama. Apa itu puasa? Monggo Ustadz Mahmudi, apa itu puasa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung aja. Makna puasa. Puasa dalam artian bahasa yaitu menahan diri. Menahan diri dari apa? Menahan diri dari yang membatalkan puasa. Secara syariat, puasa adalah menahan diri dari sesuatu yang membatalkan puasa yang dimulai dari terbitnya fajar atau setelah pas sholat subuh sampai menjelang adzan maghrib atau terbenamnya matahari, yang mana ada di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Baqarah Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, yang artinya wahai orang yang beriman, diwajibkan untuk kalian semuanya berpuasa sebagaimana diwajibkan oleh kalian semua sebelum kamu berpuasa, yang mana identitas puasa itu tujuannya satu, yaitu la'allakum tattaqun, agar bisa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah pengertian dari makna puasa. Jadi intinya puasa adalah menahan dari segala apa yang membatalkan puasa. Jadi puasa adalah menahan dari segala hal-hal yang membatalkan puasa. Jadi puasa menahan itu pun tidak harus menahan lapar dan haus ya Ustaz. Ya, tetapi juga menahan yang membatalkan puasa. Baik itu membatalkan untuk pahalanya biar tidak gugur, ataupun membatalkan dari secara syariatnya puasa tersebut, biar puasa kita bisa sempurna baik lahiriah maupun batinnya. Baik. Untuk selanjutnya, apa yang dimaksud rukun? Nah, ini kepada Ustadz Salam SAG. mudah-mudahan sebelum menjawabnya, Iya, siap. sehat Apa itu semua, rukun Ustadz? bisa puasa ya. Alhamdulillah. Ini juga puasa ya. Alhamdulillah puasa Ustadz. Mudah-mudahan juga puasa. Kita harus sebenarnya harus tahu semuanya apa itu puasa, sudah disampaikan oleh Akhina Fila Ustadz Mahmudi. Jadi sudah jelas, dan kita pun harus tahu apa sih rukun puasa itu. Rukun puasa itu yang pertama yang pasti adalah kita harus niat. Niat dikala kita di malam hari ya. Al-awwalu atau di sini ada niat sa'un kana fardhan au naflan. Jadi baik puasa wajib maupun sunnah itu wajib untuk niat. Tapi bedanya ada niat itu, kalau di puasa wajib kita berniat ketika malam hari sampai kita fajar. Tapi kalau puasa sunnah itu bisa kita itu niat wajib dan tidak wajib untuk mengawali malam hari, tapi sunnah itu bisa kita niat di pagi hari. Gitu. Kok umpamanya kita lupa, kalau sunnah ya ini berbicara sunnah. Kalau sunnah itu kita kalau lupa niatnya boleh di pagi hari sampai jam 8 9, tapi dengan garis miring, jangan dibawa garis bawahi, tidak makan apa-apa. Mulai masih belum makan. Kalau niat itu niat puasa boleh kita itu ya, untuk niat di siang. Tapi kalau puasa, kalau kita sudah lupa niat di malam hari, batas sampai kita sampai terbit fajar itu ya, nah itu lupa. Itu maka pasti ada sah dan batal. Makanya niat itu wajib adalah semacam rukun. Rukun itu apabila dikerjakan itu baik, itu harus dikerjakan. Dan apabila ditinggalkan maka dia semua tidak sah. Itu rukun. Jadi puasa, makanya ada di dalam kitab sunahkan
di awal Ramadan itu ada niat. Niat itu apabila umpamanya kita lupa untuk niat di awal Ramadan, ini usul awal Ramadan, maka kita niat untuk taklid ke Imam Maliki. Niatnya, nawaitu shauma an jami'i syahr Ramadan hadhihi sanati taklidan lil Imam Maliki fardhu lillahi ta'ala. Jadi kita untuk maksudnya ini untuk supaya kita itu untuk biar kita umpamanya kita lupa gitu. Dan kan lupa umpamanya jangan ini gak tahu terawih umpamanya umpamanya lupa gak terawih gitu. Kita menjaga-jaga itu mau kita tidak lupa untuk tidak niat ketika dia niat kita pertama dia niat sebagai rukun pertama di malam bulan Ramadan kita niat itu tidak apa-apa umpamanya kita lupa. Itu Tapi jadi berlaku untuk 1 bulan. 1 bulan Yang untuk taklidan di Imam Maliki. Tapi kan kita setiap hari kan ikut taraweh. Lebih baiknya kita ya juga ikut niat setiap hari. Cuma ini niat ini hanya kita menjaga-jaga apabila kita lupa untuk niat untuk puasa di bulan Ramadan. Itu rukun. Rukunnya ya, ini namanya rukun. Jadi kalau kita kerjakan itu pasti sah. Tapi kalau tidak kita kerjakan maka puasa kita tidak sah. Harus niat itu di awal. Jadi malam hari gitu ya. Ya. Baik. Luar biasa. Mengenai rukun ini luar biasa sekali. Baik, untuk berikutnya. Mengenai syarat-syarat puasa itu apa saja? Ustadz Mahmudi. Sebelum masuk ke syaratnya, kita bahas dulu puasa. Puasa itu ada berapa sih? Ada macamnya berapa kan gitu. Aku poso Senin Kamis iki poso wajib apa poso sunah kan gitu. Jadi puasa dibagi menjadi 2. Yang pertama puasa wajib. Puasa wajib itu pun opo aja, sama apa aja kan gitu. Yang kedua puasa sunnah. Nah, yang puasa wajib itu apa aja? Yang pertama yang dikatakan puasa wajib 1 yaitu puasa di dalam bulan suci Ramadan itu yang pertama. Terus yang kedua yang dikatakan puasa wajib, puasa yang wajib bagaimana? Puasa yang mana kita disebabkan karena apa? Nadar. Aku seumpamane hari ini atau saya diterima di suatu perguruan tinggi atau diterima di suatu perusahaan, aku bernadar akan puasa. Itulah nanti kalau dia diterima, hajatnya dikabulkan Allah Subhanahu wa taala, dia wajib membayar puasa yang dinadarkan. Berapa hari? Ya tergantung beliau bernadar berapa hari yang. Terus yang ketiga yaitu puasa kafarat. Puasa kafarat itu siapa? Puasa mengganti. Nanti akan dijelaskan puasa kafarat itu puasa satu mungkin puasanya orang yang sakit yang memang betul-betul sakitnya itu tidak bisa untuk berpuasa lagi, itu sembuh sampai kapanpun. Yang kedua puasanya orang tua. Lek orang sudah manula otomatis kalau mungkin disuruh puasa mungkin dia merasa keberatan, tidak kuat, daripada menimbulkan hal yang tidak diinginkan akhirnya dia kena denda. Dan yang terakhir puasa wajib, puasa apa? Yaitu puasa kodok. Puasa mengkodok dikhususkan bagi orang satu wanita. Wanita yang mana? Wanita biasanya kan ada yang haid atau nifas, atau orang yang sakit yang sekiranya sakitnya itu bisa sembuh dan nanti akan diganti di lain hari. Itu yang bagaimana dengan musafir? Kalau musafir sama. Itu puasa Pak untuk nanti yang kodok. Untuk puasa musafir ini apakah ada batasan jaraknya? Pasti batasannya kurang lebih 90 km. Atau walaupun dia perjalanannya dekat, kalau seandainya perjalanannya bagi dia itu merasa saya payah, dia bisa tidak puasa atau berhari raya atau istilahnya perjalanan Jawa moka. Biasanya kan ini yang puasa berat, misalnya dia naik motor nih ya dari Surabaya ke Sacandra itu mana? Ngawi. Ya, Trenggalek. Ya, itu dia naik motor, itu payah ya. Berarti dia boleh. Terus kemudian misalnya Ustadz Mahmudi atau Ustadz Salam dari Surabaya ke Jakarta tapi naik kereta. Tidak memberatkan kan? Berarti tetap boleh lanjut puasa. Gini, kita lihat baik. Ya. Kalau memang tidak memberatkan untuk yang musafir, itu boleh untuk berpuasa. Tapi afdolnya kalau memang itu memberatkan bagi orang yang musafir, lebih baiknya kita itu tidak puasa al-iftar, buka mokel. Kita bersama itu. Yang Jawa mokel ya. Iya. Untuk bahasa Surabaya itu mokel ya. Kalau untuk bahasa Jawa ada yang lain tuh batal, batal no kayak gitu. Terus lanjut aja Bu Ani. Yang kedua puasa sunnah. Puasa sunnah itu apa? Ya puasa 1 puasa Senin Kamis. Puasanya 1 hari Senin itu menghormati kanjeng beliau
Rasulullah SAW dilahirkan, ya hari Kamis, atau puasa Daud hari ini puasa besok tidak, atau puasa hari Tasyu'a, Asyura, Yaumul Bait, Yaumul Abiyat, hari puasa Mute, itu juga dikatakan bisa puasa apa? Puasa sunnah. Lek saya nggak puasa, nggak apa-apa, namanya sunnah. Apabila dikerjakan mendapat pahala, kalau ditinggalkan ya nggak apa-apa, nggak berdosa. Terus pahalanya bagaimana? Insya Allah puasa sunnah itu akan menambah amal kita besok di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan syaratnya puasa apa? Otomatis syarat wajib puasa satu, beragama Muslim. Yang pasti Muslim, nggak mungkin orang non Muslim puasa. Buat apa? Sebab kalau dia tidak Islam, sama Allah tidak akan diterima pahalanya kalau dia tidak beragama Islam. Terus yang kedua, yang pasti udah gede atau balik. Udah balik, udah mengerti iki api, iki jelek, iki ayu, dari narasa iki elek. Itu udah besar. Terus yang ketiga, kondisinya, akalnya harus apa? Harus pinter, harus berakal, bisa menggunakan akalnya itu dengan baik. Dalam artian dia bisa membedakan juga mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang hak, mana yang batil. Sebab itu apa? Orang berakal dan harus juga sehat rohani. Rohani juga jasmani harus sehat juga. Kalau seandainya dia sakit, kalau sekiranya sakit, hanya sakit seperti panas, flu, itu mungkin alangkah emannya lebih baiknya dia afdal puasa. Soalnya apa? Sekedar itu kan kita bisa mungkin hanya tidak seberapa besar kan, terkecuali kalau sakitnya yang memberatkan. Makanya katanya Allah, puasa itu adalah punyaku dan aku yang akan memberikan pahalanya. Kan di dalam artinya seperti itu. Nanti Ustaz Salam mungkin insya Allah akan memberikan referensi itu bagaimana, di mana insya Allah Ustaz Salam nanti akan memberikan referensi. Sebab puasa itu yang tahu hanya dirinya sendiri, individu dengan Allah. Orang lain tidak akan tahu. Dan selanjutnya salat wajib puasa juga pun harus apa? Harus yang otomatis cewek, wanita. Wanita kan biasanya ada datang bulan haid. Otomatis kalau dia haid tidak boleh berpuasa. Mamanya Ustazah ini, Bu ini puasa mulai pagi terus duhur aman, asar aman, Jam 5, kurang jam 5. Jam 5 Bu Eni, Ustazah ini tiba-tiba ada tamu, loh kok tamu teko. Apakah diteruskan? Ya jangan. Berarti itu gugur ya puasa saya yang satu hari. Gugurnya gugur, sama Allah dikasih pahala. Tetap dikasih tetap pahala, tetap diberikan. Tapi wajib nanti mengkodok di lain hari. Tapi tidak perlu apa? Bayar fidyah. Sebab kondisinya Bu Eni masih sehat. Ya kalau mau bayar ke saya apa-apa. Kalau Pribadi tapi bukan dihukum tapi. Enggak apa-apa, Ustaz. Dan Ustaz, ini menarik mengenai puasa sunnah dan wajibnya. Kemudian bagaimana dengan puasa weton? Yang biasanya orang-orang Jawa itu kan ada puasa weton. Puasa weton itu anwen, itu juga dimasukkan dengan puasa sunnah. Itu biasanya puasanya satu dikhususkan kepada satu, biasanya orang tua, lebih-lebih ibu. Atau yang kedua anaknya yang nanti sudah balik besar, dibilangi, nak sampai besok udah besar, weton sampai hari Senin apa? Itu alangkah lebih baiknya, insya Allah akan memberikan apa? Memberikan efek yang positif untuk dirinya, untuk anaknya. Lebih-lebih apa? Ibunya. Seorang doa ibu adalah kepada anaknya adalah doa yang paling mustajab. Doa antara Rasulullah kepada Allah tidak akan terhijab, langsung tembus. Menarik sekali Ustaz. Nah sekarang saya ke Ustaz Salam ya. Lagi. Ya. Boleh minum nggak? Jangan dulu dong. Jangan dulu. Jangan dulu. Udah haus sekali ya Ustaz. Monggo. Baik, untuk Ustaz Salam ini hal-hal apa saja yang membatalkan puasa? Alhamdulillah. Ini pasti ada yang sudah tahu ya, tetapi kan kita bahas lah dalam perbincangan malam kita agar sahabat Quran ini tahu gitu. Jadi sudah disampaikan oleh Ahli Nafil Ustaz Mahmudi masalah syarat dari sahnya puasa. Ya ini tadi sudah bahasa Islam. Ini gimana kok andaikan ada orang puasa ketika itu dia murtad. Nah, itu meskipun di sini disebutkan fayustaratu ayyakuna musliman jami'an nahari. Jadi disyaratkan orang Islam itu
satu hari harus Islam mulai dari subuh sampai kita terbenam matahari. Falorit tadda, falorit tadda lihadatul wahidatin batalat somhu. Dan kau andaikan dia dalam keadaan murtad sekali saja, sebentar saja. Kalau murtad itu kan ada murtad akwal, af'al, a'mal. Iya. Akwal itu atau iktikad, meyakini seakan orang ada Tuhan selain Allah. Kalau akwal katanya bisa mengatakan orang itu kafir. Itu termasuk murtad akwal. Af'al, mengerjakan sesuatu, menyembah sesuatu yang di lain Allah. Gimana kalau dia itu murtad? Maka batal orang itu. Jadi Islamnya orang itu harus 1 hari penuh. Tapi kalau ada murtad itu harus dibatalkan karena dia murtad, kecuali dengan orang kafir. Lain dengan kafir, orang kafir tidak diwajibkan untuk berpuasa. Kalau istilahnya Ustaz Salam tadi murtad, kalau istilah keren itu lock out, ya kan? Lock out. Oh, dari sana. Oke, lanjut Ustaz. Artinya keluar gitu. Oke, lanjut Ustaz. Mengenai kalau keluar ini senangnya masuk kalau ini. Kalau keluar. Oke, lanjut Ustaz. Terus apa yang tadi? Yang membatalkan puasa. Ya memang. Sekarang ini banyak teman-teman kita yang kadang kita tidak paham. Taunya itu puasa pastinya menahan dari rasa lapar dan haus saja. Ya. Kalau di sini ada pembagiannya. Ada hiya kismanum yubtilu sawabus shaum lasaumu nafsahu. Jadi dia itu dibatalkan pahala puasanya, lasaum nafsahu, tidak puasanya. Nah, di sini fala yajibu alaihi alqada, maka fala yajibu la wajib alaihi untuk mengqadanya, dan dinamakan itu al-mukhbitat. Jadi al-mukhbitat ini, kita itu puasa tapi puasa tidak batal. Yang ini yang banyak kita kepatikan, tidak apa? Yang kita dapat dipahami dia. Dia itu puasa hanya puasa menahan dari lapar dan haus saja. Seperti di dalam hadis sebutkan kam min shaimin laisa lahu min syami illal ju'i wal aqs. Jadi banyak orang yang puasa itu tidak dapat pahala, namun dapat hanya rasa haus dan lapar kita, guys. Jadi yang pertama al-mukhbitat. Al-mukhbitat itu yakni puasanya tidak batal, tapi pahala puasanya hilang dan tidak dapat pahala apa-apa. Yang kedua, ismun yubtilu shaum wa kadzalika shawab. Puasanya batal juga begitu pula pahalanya. In kana bi ghairi iddin, kecuali dia tidak ada udzur. Maksudnya tidak ada udzur seperti sampai umpamanya betok head itu tidak apa-apa, itu tidak puasa. Kalau head puasa ya alam dosa, teman. Jadi yang kedua ini pahala puasanya hilang, juga puasanya hilang juga. Kenapa? Dia umpamanya kita makan, ya makan dengan disengaja, ya makan minum, ya, itu disengaja, itu batal. Karena mufattirat. Yang kedua namanya mufattirat. Ini namanya batal puasanya dan batal juga pahala puasa. Ini wajib mengqadha, harus mengqadha ini. Kalau yang pertama hanya mungkin karena tidak tahu, ya. Pertama di bagian al-mukhbitat ya mubtilu sawabus shaum qala man shaim kam min shaimin, tadi sudah disebutkan. Dan yang kedua, yang pertama adalah yang membatalkan pahalanya puasa itu al-ghibah. Apa ghibah itu? Biasanya ini yang biasanya ghibah itu siapa? Perempuan. Perempuan ya. Paling banyak perempuan. Wa dzikru akhaka muslim bima yakrahu wala kunta shadiqan. Membalikkan omongan. Itu dia benar tapi dibalikan jelek kepada itu kan ghibah. Itu yang sering terjadi di kota-kota besar. Yang biasanya yang gitu siapa biasanya? Orang bukan Tambak Sari, bukan orang Tambak Sari ya. Yang biasanya ya tidak saya ya biasanya ibu-ibu boleh dari pasar nanti jangan beli di sana, itu tetapi larang. Para ustadzah yang tergabung dalam EKPK Kecamatan Tambak Sari enggak ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan enggak. Masyaallah. An-namimah. Yang kedua yang membatalkan ini yang mukhbitat, yang membatalkan pahalanya puasa, yang menghilangkan pahala puasa, bukan puasanya. Pahalanya yaitu an-namimah, adu domba, mengubah memindahkan omongan pada umat yang lain, itu an-namimah. Ya, itu yang sangat kebanyakan di sini karena tidak terasa karena makanya dalam hadis itu disebutkan al-jannatu mustaqud ala al-nafid nafarin. Yang pertama tali Quran, yang kedua hafidil lisan. Ini hafidil lisan sangat harus kita jaga benar-benar. Karena apa? Sedikit saja kita percaya dengan segala sesuatu yang dapat menghilangkan puasa, maka tidak ada pahala puasa kita. Terus yang ketiga akadzib. Tadi sudah tahu kan? Dusta atau berbohong, bucui.
Kayak Bu ini kami nukok aku, itu ya, ini puasa-puasa tak traktir kak itu ya, itu iya. Sudah janji tadi ya. Saya tidak bujui. Ngeles Ustaz. Terus lanjut ya, yang keempat, an-nadru lima yahrumu aw lima yahillu bi syahwat. Kita melihat sesuatu kayak mau yang gini, Kayak mau tuh, barang-barangnya berarti itu delok berarti. di siang hari, kalau di malam hari ya Halal. pertama kita ya kalau jangan diulang lagi, Iya, tapi ulang siap, lagi siap. nanti itu ya Pak dosa. Di siang hari kalau kita kan kebanyakan kita kalau di puasa itu lebih banyak pegang HP daripada pegang Quran. Al-Quran. Itu kadang kita membuka HP apalagi di FB. Di FB itu masya Allah tempat-tempatnya barang-barang yang ya itu ya semua ada yang situs-situs yang Hal yang terbuka tidak itu. senonoh. Ketika melihat kita wong ayu kayak Bu Eni, wong ayu ini, mama nih. Jangan Tapi dua, sampai, saya ganteng ya, saya cantik ya. ketika hari melihat dengan kita melihat aurat orang perempuan dengan syahwat di siang hari, itulah yang membatalkan pahalanya puasa. Puasanya batal nggak? Ya tidak batal, nggak makan, nggak minum. Tapi pahalanya hilang, percuma. Kalau kita berpuasa, kalau pahalanya hilang. Terus yang lagi al-yaminul kadhib, bersumpah palsu. Ujui, sumpah. Ini enggak. sampai 2 juta. Enggak, sumpah. Padahal ada di rumah dua dia, sumpah demi Allah enggak. Gitu nih. Ada enggak tadi biasa nih? Enggak pernah saya. Enggak pernah Ibu Eni ya. Allah. Iya, betul betul. Iya, iya, iya. Itu berbahaya. Terus Sudah ya. Itu itu hal-hal yang mukhbitat, yang menghilangkan puasa. Yang kedua, yang al-mufattirat, yang pertama yaitu ar-riddatu, sama murtad. Makanya kalau puasa itu, kalau kita murtad 1 kali saja, sebentar saja, itu sudah membatalkan puasa. Makanya disyaratkan kita Islam sehari penuh itu harus hilang. Mulai dari subuh sampai terbenam matahari. Alhamdulillah, saya lanjutkan lagi Ibu Eni ya. Tadi sudah saya jelaskan bahwa yang membatalkan puasa yang kedua yaitu haid, nifas, dan melahirkan. Walau haddu min nahar, walau yaitu ada di tengah-tengah siang hari. Terus yang ketiga, ya ini gila. Itu gila itu walaupun sedikit gilanya, umpamanya kita gila gara-gara apa, stres, gara-gara kita main apa itu, sedikit saja kita di tengah hari atau kita gila itu batal batalnya. Makanya kalau orang tidak mau puasa, gila aja, tidak apa-apa. Tidak apa-apa, tidak puasa. hilang akal saja ya. Baik. Terus ini yang keempat adalah ayan, ayan dan mabuk. Ayan itu ada di sini. Kalau memang ayan itu tidak sadar terus sampai sore itu batal. Tapi kalau ada sadar sedikit, meskipun sedikit, itu tidak apa-apa, tidak membatalkan puasa. Lalu juga mabuk itu kalau sudah sengaja sudah pasti batal, gitu. Karena minum minuman keras. Kayak kalau mabuk yang tidak disengaja itu, Apa? ada mabuk yang tidak disengaja. Nggak ada mabuk yang disengaja. Mabuk kan disengaja Iya, semua, nggak iya ada. kan? Pasti yang disengaja kan. Iya ada kan? yang- Ya. Kalau epilepsi ayan itu gitu. Kan Terus kalau ya. ayan kan memang dia datangnya tiba-tiba kan. Itu kalau memang ayannya itu sehari gak bangun sampai gak sadar, itu batal. Tapi kalau ada sadarnya, meskipun sedikit aja, tidak apa-apa. Baik, terima kasih Ustaz Salam untuk pembahasan mengenai yang membatalkan puasa. Ya. Kita ke Ustadz Mahmud ya. Apakah Di dalam suntik, suatu infus, syariat yang dan membatalkan rokok itu puasa dapat itu kan membatalkan puasa? memasukkan sesuatu ke dalam lubang. Lubang itu apa saja kan? 1 kan mulut, 2 hidung, 3, 4 ini telinga. Terus maaf, depan dan belakang. Nah, itu yang lubang. Sekarang pertanyaannya, suntik, infus itu apakah dimasukkan di dalam lubang? Kalau tidak, insya Allah tidak akan membatalkan puasa. Tidak. Ya, sebab kami dulu juga pernah ngaji. Nanti referensinya mungkin Ustaz Salam bisa dibuka, monggo. Karena infus dan suntik itu kan tidak memasukkan. Tapi kalau punya niatan, aku tak infus saya bin kuat, nah itu bisa jadikan batal. Ya, bisa jadi itu batal. Tapi ada sebagian ulama kan juga itu bukan lubang. Ya, itu mungkin bisa tidak batal. Tapi kalau dia punya niatan, aku tak infus saya bin kuat, bisa jadi itu di mata Allah bisa batal. Kenapa? Punya niatan. Aku bin kuat. Ya. Kalau seandainya memang itu sudah dari prosedur dokter, mungkin tidak membatalkan. Selama dia tidak minum obat ke dalam mulut. Nah. Ya. Sedangkan yang merokok, merokok ini kan tahu di mana merokok?
Mulut. Mulut ini kan lubang. Memasukkan sesuatu sama dengan kita menghirup inhaler. Iya. Inhaler ini kan dimasukkan kemana? Nah, itu batal. Iya. Batal nggak boleh. Kenapa? Karena dia memasukkan Itu juga menghirup tidak boleh. sesuatu walaupun tidak ada. Jadi inhaler yang dia sakit flu sama dengan yang merokok kan memasukkan sesuatu. Apa? Itu berupa apa? Satu berupa bau yang virus apa yang inhaler. Yang merokok dia memasukkan apa? Memasukkan ini menghirup kayak seperti ya, apa uap kan batal. Nah, ya jadi batal apa? Karena ini Itu langsung lubang. tenggorokan kan? Ya, ya, jadi batal. Baik, baik. Ya, oke. Baik, kita ke pertanyaan terakhir untuk Ustaz Salam. Lagi? Ya, ya. Boleh minum nggak? Boleh, boleh. Monggo. Ustaz, boleh minum, berat Ustaz? kayaknya untuk Ustaz Salam sampai haus beliau karena pertanyaannya berat-berat untuk Ustaz Salam. Baik, pertanyaan terakhir untuk Ustaz Salam. Terakhir ya. Kan terakhir ya. Terakhir. Kapan waktu yang tepat untuk berbuka dan sahur? Alhamdulillah kita mudah-mudahan disuruh diberikan kesehatan oleh Allah. Amin. Bahwasanya kita itu disunahkan untuk berbuka secepat mungkin. Ah, Ta'jilul fitri idza taikanul ghurub. Kita kalau sudah yakin bahwasannya itu sudah masuk maghrib, maka kita harus cepat-cepat berbuka. berbuka puasa. Lain dengan kita kalau umpamanya kita di pelosok, Ah. tidak ragu Iya. dengan adanya pagi maghrib itu kan. Maka kita harus berhati-hati Oke. untuk melaksanakan buka puasa. puasa. Bagaimana? Kita harus mengakhirkan untuk berbuka puasa. Ini bagi orang-orang yang tidak mengerti waktu di pelosok-pelosok. Tapi kalau sudah di sini sudah banyak yang tanda-tanda sudah berbuka puasa, maka disunahkan kita untuk cepatnya untuk berbuka puasa. Dan sahur juga gitu. Kalau buka di cepat-cepat ya, kita cepat untuk berbuka puasa, tapi kalau sahur disunahkan untuk mengakhiri paling akhir. Kira-kira kita baca ayat itu 50 ayat. Jadi jangan sampai kita itu sunnahnya menahan makan sebelum kita itu waktu subuh. Jadi sunnah mengakhirkan. Umumnya, tak kuat saya tak sahur. Tidak apa-apa sahur memang di sepertiga malam, setengah malam nggak masalah sahur. Cuma lebih sunnahnya waktunya kita mengakhirkan sahur. Itu seperti bagus. Kalau buka puasa kita cepat-cepat. Yang kedua, kalau sahur kita mengakhirkan. Yang apa imsak surat imsak Itu imsak itu akhirnya suruh nahan. Ah. Umpamanya banyak orang tanya, gimana kalau saya minum? Enggak apa-apa. Cuma imsak itu harus kita tahan. Jangan sampai kita itu sampai terlebih dari adzan pas Allah. Gitu ya. Kalau imsak minum enggak masalah. Nggak apa-apa ya. Iya. Tapi kita harus menahan, jangan sampai kita itu sampai pas subuh baru minum itu. Baik. Ya. Oke. Baik, terima kasih Ustadz Mahmudi dan juga Ustadz Salam. Ini sebenarnya pembicaraan menarik sekali. Iya. Dan ternyata banyak hal-hal yang belum diketahui oleh masyarakat awam sebenarnya mengenai bagaimana puasa itu, kemudian yang membatalkan apa saja. Dan mungkin nanti kita di pembahasan berikutnya mengenai Insya puasa di daerah Insya luar negeri ya. Luar negeri itu kan kadang durasi puasa Iya, lebih panjang. iya. Iya kan? Nah, itu nanti kita mungkin lain waktu kita akan bahas di sana. Baik teman-teman sahabat Qur'ani, itulah tadi pembicaraan kita mengenai puasa yang sangat menarik sekali, yang ternyata banyak hal-hal yang belum kita ketahui dan kita pahami. Demikian bincang santai FKPG Kecamatan Tambak Sari. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.